Oke, kita ketemu lagi buat bedah tuntas salah satu unit yang paling diremehin, tapi percaya deh, bisa jadi penentu kemenangan di Age of Empires 2. Ya, kita lagi ngomongin soal Husar. Kenapa unit ini, yang kelihatannya biasa aja, justru jadi MVP di saat-saat genting? Coba dibayangin, late game di Age of Empires 2. Situasinya udah panas banget, emas masih ngalir deras, Paladin dengan baju zirah emasnya di mana-mana, Trebuchet ngehancurin benteng musuh dari jauh. Keren banget kan? Tapi di tengah semua kemegahan itu ada satu unit yang, ya seringnya sih cuma lewat aja, nggak terlalu diperhatiin. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, yang mungkin bikin pemain baru atau bahkan yang udah lama main, garuk-garuk kepala. Kenapa justru kuda kurus tanpa armor ini jadi salah satu unit paling krusial? Kok bisa unit yang kelihatannya lemah begini justru jadi kunci kemenangan? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi gini, semua jawaban itu berawal dari satu momen yang pasti dialamin semua pemain. Momen yang bikin panik ketika tambang emas udah mulai habis. Nah, di sini semua strategi yang udah kita bangun dari awal harus dirombak total. Dan di momen inilah kita kenalan sama yang namanya trash unit. Dengar namanya emang kesannya jelek ya, unit sampah. Tapi jangan salah, justru unit-unit inilah yang jadi tulang punggung pasukan kita waktu emas udah jadi barang langka. Mereka ini yang bikin kita tetap bisa bertarung sampai akhir. Dan Husar ini, wah, dia adalah contoh paling sempurna dari evolusi si underdog. Coba lihat perjalanannya. Awalnya cuma scout cavalry di Dark Age yang tugasnya lari-lari keliling peta, terus di-upgrade jadi light cavalry di Feudal Age, sampai akhirnya jreng-jreng jadi Husar di Imperial Age. Dari yang cuma buat intip-intip, jadi kekuatan serbu utama yang nggak butuh emas sama sekali. Keren banget kan transformasinya? Terus apa sih sebenarnya tugas si Husar ini di medan perang? Oh, pastinya lebih dari sekedar jadi mata-mata dong. Yuk kita lihat job desk-nya. Kalau kita lihat sekilas, upgrade dari Light Cavalry ke Husar ini kayaknya biasa aja ya. Cuma nambah 15 HP, bonus serang kemang naik dikit, terus nyerangnya cuma lebih cepat 0,1 detik. Sepele kan? Eits, tunggu dulu. Di pertempuran massal yang kacau balau di late game, angka-angka kecil inilah yang jadi penentu. Sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. Itu artinya mereka bisa bertahan lebih lama buat ngajak-ngajak barisan belakang musuh. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Husar itu ibarat mimpi buruk buat unit-unit lembek di barisan belakang. Pemanah, senjata pengepungan, monk, itu semua makanan empuk buat dia. Tapi, ada tapinya. Jangan sekali-kali coba adu lawan halberdier atau kavaleri berat. Bisa langsung rata. Jadi kuncinya itu pinter-pinter milih mangsa. Jadi bisa dibilang keunggulannya itu serba bisa. Ada 3 peran utama dia. Pertama, jadi perampok. Nyerbu kebun dan tambang musuh buat ekonomi mereka berantakan. Kedua, jadi counter atau penangkal. Tugasnya ngejar pemanah atau si juipen yang ngeselin. Dan ketiga, ya tetap jadi pengintai handal buat ngasih kita info posisi musuh. Dia ini ibaratnya pisau Swiss Army-nya Age of Empires 2 di late game. Nah, disinilah permainannya jadi mirip catur, atau lebih tepatnya kayak gunting batu kertas. Husar jago lawan skirmisher, skirmisher jago lawan halberdier, halberdier jago lawan husar. Muter terus, siapa yang paling jago ngatur komposisi 3 unit ini, dialah yang kemungkinan besar bakal menang di pertarungan Trash War. Oke, husar emang udah bagus. Tapi, nggak semua husar itu sama kuatnya. Ada beberapa peradaban yang bisa mengubah unit ini jadi monster di medan perang. Siapa aja mereka? Yuk kita kenalan sama para ahlinya. Pertama, ada Mongol. Bisa dibilang mereka ini punya husar paling badak. Fokus mereka itu cuma satu, daya tahan. Husar mereka itu udah kayak tank berjalan, susah banget buat dirobohin. Angka 118. Itu total HP-nya husar Mongol yang udah di-upgrade penuh. Gila kan? Ini karena mereka dapat bonus HP 30%. Dengan darah setebal ini, mereka bisa nerobos hujan panah, nyerap semua damage, dan jadi tameng hidup buat unit-unit penting kita. Beda lagi sama Bulgaria. Kalau Mongol itu tanknya, Bulgaria ini petarungnya. Husar mereka adalah jagoan duel 1 lawan 1. Pokoknya, husar terbaik buat urusan berantem jarak dekat. Rahasianya? Teknologi unik mereka yang namanya stirrups. Lihat aja perbandingannya. Kecepatan serang normal itu 1,9 detik, tapi punya Bulgaria cuma 1,43 detik. Itu artinya, dalam duel, mereka bisa mukul lebih sering. Jelas menang dong lawan husar lain. Dan yang terakhir kita punya Turki.
Nah, kalau kita ngomongin soal praktis dan efisien, Husar mereka juaranya. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel, gratis. Mereka dapat upgrade Light Cavalry dan Husar tanpa bayar sepeser pun. Plus, dapat tambahan plus 1 kali Pierce Armor. Ini artinya, pas kita lagi butuh-butuhnya unit buat nyerbu ekonomi musuh, Husar Turki udah siap tempur tanpa ngabisin resource kita yang berharga. Efisien banget. Oke, udah cukup ngomongin strategi gamenya. Sekarang, yuk kita jalan-jalan sebentar ke dunia nyata. Sebenarnya dari mana sih inspirasi unit Husar ini datang? Ini bagian yang seru nih. Ternyata manual gamenya sendiri udah ngasih petunjuk. Di abad ke-15, Hungaria punya pasukan kavaleri ringan yang disebut Husar. Tugas mereka persis seperti di game, jadi pengintai dan penyerbu. Jadi, peran mereka di game itu benar-benar terinspirasi dari sejarah aslinya. Terus, ada lagi nih beberapa fakta menarik. Pertama, tahu kan model Husar di game yang pakai sayap di punggungnya? Itu sebenarnya keliru. Model itu lebih mirip Winged Hussar dari Polandia, yang aslinya adalah kavaleri berat, bukan kavaleri ringan. Fakta lainnya, Hussar milik Cuman itu unit darat tercepat kedua di game loh, dan istilah Hussar itu sendiri emang khas dari Eropa Timur dan Tengah. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah si Husar yang kelihatannya sederhana ini adalah unit paling serbaguna di dalam game? Kalau kita lihat perjalanannya dari pengintai biasa sampai jadi pembunuh ekonomi di babak akhir, kayaknya jawabannya bisa jadi iya. Mungkin setelah ini pas Anda main lagi, Anda bakal ngelihat si kuda kurus ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda.